Tradisi Ogoh-ogoh, sebuah warisan budaya yang bukan hanya syarat makna spiritual, tapi juga menyimpan jejak pengetahuan lokal yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan modern. Mari kita telusuri lebih dalam. Dari hasil observasi pawai Ogoh-ogoh Blitaraya pada Jumat Wage 28 Maret 2025 dan juga wawancara oleh anak pemangku adat bernama Bara Dewaji di Desa Tegal Asri, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, diketahui tradisi Ogoh-ogoh merupakan salah satu bentuk adaptasi budaya Hindu yang berkembang dan mulai dikenal serta dipraktikkan di wilayah ini sekitar tahun 2010. Meskipun di Bali tradisi ini sudah berlangsung sejak awal 1980-an, penyebarannya keluar Bali termasuk Blitar merupakan bentuk pelestarian identitas budaya oleh komunitas Hindu perantauan. Pelaksanaan ogoh-ogoh tidak memiliki lokasi tetap, biasanya berlangsung secara berpindah-pindah, dan tahun ini diselenggarakan di kawasan Jalan Raya depan RTH, Ruang Terbuka Hijau, Kecamatan Lingi. Pelaksanaan arak-arakan ogoh-ogoh dilakukan tepat malam sebelum Hari Raya Nyepi, yang disebut Malam Pengerupukan. Prosesi ini menjadi puncak rangkaian ritual menyambut Tahun Baru Saka dalam ajaran Hindu. Ogoh-ogoh sendiri merupakan simbolisasi dari Buto Kolo, yaitu representasi unsur jahat, kekuatan negatif, serta nafsu dan amarah yang perlu dikendalikan dalam diri manusia. Pembakaran ogoh-ogoh menjadi simbol pemusnahan unsur negatif tersebut, yang disebut sebagai proses memprolino, yaitu pengembalian unsur jahat ke asalnya agar keseimbangan semesta tetap terjaga. Ogoh-ogoh sendiri merupakan simbolisasi dari Buto Kolo, yaitu representasi unsur jahat, kekuatan negatif, serta nafsu dan amarah yang perlu dikendalikan dalam diri manusia. Pembakaran ogoh-ogoh menjadi simbol pemusnahan unsur negatif tersebut, yang disebut sebagai proses memprolino, yaitu pengembalian unsur jahat ke asalnya agar keseimbangan semesta tetap terjaga. Nilai-nilai luhur seperti pengendalian diri, keseimbangan antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga harmoni sosial sangat ditekankan dalam tradisi ini. Selain itu, tradisi ogoh-ogoh di Lingi menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan toleransi. Pembuatan ogoh-ogoh melibatkan banyak pihak, mulai dari Karang Taruna, pemuda lintas agama, hingga tokoh adat dan seniman setempat. Proses pembuatan ogoh-ogoh dimulai jauh-jauh hari. Bambu dipilih sebagai bahan utama rangka karena sifatnya yang ringan, kuat, dan mudah dibentuk. Selain itu, bambu juga dipercaya memiliki energi spiritual tersendiri. Untuk membentuk wujud Buto Kolo yang menyeramkan, digunakan bahan-bahan seperti kertas, kain, kayu, styrofoam, dan cat sintetis. Meskipun pewarna alami belum banyak digunakan, beberapa komunitas mulai mencoba pendekatan ramah lingkungan dengan menggunakan bambu dan juga daun pisang kering saja tanpa adanya pewarnaan. Inovasi juga berkembang. Di beberapa ogoh-ogoh, digunakan motor penggerak kecil untuk menggerakkan bagian tubuh seperti tangan atau kepala. Bahkan ada yang dipasangi lampu LED untuk memberikan kesan lebih hidup dan dinamis saat malam arak-arakan. Para tetua adat berperan penting dalam menjaga nilai-nilai kesakralan.
Ada norma-norma yang harus dijaga, seperti larangan membuat ogoh-ogoh yang bersifat provokatif atau melecehkan simbol kepercayaan lain. Keberadaan mereka menjadi penjaga agar ritual tidak sekadar menjadi pertunjukan, tetapi menjadi sarana kontemplasi dan juga spiritualitas. Pembakaran ogoh-ogoh menjadi puncak prosesi. Meskipun menghasilkan asap, pembakaran dilakukan di ruang terbuka yang jauh dari pemukiman, sehingga dampaknya terhadap lingkungan masih dapat diminimalkan. Bahkan, abu sisa pembakaran dimanfaatkan sebagai pupuk alami, sebagai bentuk nyata dari prinsip daur ulang dan keselarasan dengan alam. Tradisi ogoh-ogoh tidak hanya menghadirkan kemegahan visual, tetapi juga menjadi edukasi budaya bagi generasi muda. Anak-anak dan remaja diajak terlibat langsung, mengenal simbol, memahami makna, dan menghargai perbedaan. Hanya itu, kegiatan ini juga memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat, mulai dari pengrajin, penyedia bahan, hingga pelaku UMKM yang turut meramaikan suasana, terutama pada saat pawai ogoh-ogoh dilaksanakan di daerah Holimuni kemarin. Tradisi ogoh-ogoh bukan sekadar ekspresi budaya, tetapi juga cermin dari pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat menerapkan prinsip-prinsip ilmiah secara intuitif, berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan nilai spiritual, jauh sebelum diperkenalkan dalam kerangka sains modern. Nah, berikut adalah beberapa bentuk sains masyarakat dalam tradisi ogoh-ogoh yang dapat ditransformasikan menjadi sains ilmiah. Yang pertama ada struktur ogoh-ogoh, dibuat dari bambu dan dirancang agar tidak roboh saat diarak menurut sains masyarakat. Nah, dalam sains ilmiah, ini merupakan penerapan prinsip fisika struktur, khususnya tentang distribusi massa, pusat gravitasi, dan momen gaya. Bambu dipilih karena memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, sehingga ringan tapi tetap kokoh. Uji coba keseimbangan sebelum arak-arakan juga mencerminkan rekayasa desain sederhana. Selanjutnya, sains masyarakat di mana ogoh-ogoh dibakar untuk mengusir roh jahat dan juga unsur negatif. Nah, dalam sains ilmiah, proses ini merupakan reaksi kimia eksoterm, di mana bahan organik seperti kertas dan juga kayu menghasilkan panas, karbon dioksida, dan juga abu saat terbakar. Abu sisa pembakaran dimanfaatkan kembali sebagai pupuk alami, menandakan praktik daur ulang zat organik. Kemudian, sains masyarakat terkait pewarnaan ogoh-ogoh menggunakan cat biasa ataupun pewarna alami dari tumbuhan. Nah, ini dalam sains ilmiah menunjukkan pemanfaatan kimia bahan, baik sintetis maupun alami. Pewarna sintetis mengandung senyawa organik buatan, sedangkan pewarna dari seperti daun jati, kunyit, ataupun daun pandan mengandung senyawa antosianin dan juga kurkumin yang secara ilmiah bersifat stabil dan juga ramah lingkungan. Adapun sains masyarakat, ogoh-ogoh bisa bergerak karena dipasangi roda dan alat penggerak. Nah, menurut sains ilmiah, hal ini memanfaatkan prinsip fisika energi dan juga mekanika, seperti konversi energi listrik menjadi energi gerak, sehingga dalam beberapa ogoh-ogoh dilengkapi motor listrik kecil, sambungan ensel, dan juga poros putar.
yang menunjukkan penerapan teknik mekanika dasar. Selanjutnya, sains masyarakat terkait abu pembakaran tidak dibuang sembarangan, tetapi digunakan untuk menyuburkan tanah. Nah, dalam sains ilmiah, ini menunjukkan pemahaman ekologis tentang nutrisi tanah. Abu mengandung mineral sisa karbon seperti kalium dan juga kalsium yang bisa memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan secara alami. Terakhir, sains masyarakat terkait pembuatan ogoh-ogoh dilakukan bersama-sama oleh berbagai lapisan masyarakat lintas agama. Nah, menurut sains ilmiah, ini adalah cermin dari sains sosial, khususnya pada aspek sosiologi sains dan juga partisipasi masyarakat. Tradisi ini memperlihatkan integrasi antara teknologi lokal, nilai budaya, dan juga kohesi sosial. Tradisi ogoh-ogoh adalah contoh nyata bagaimana pengetahuan lokal dan ilmu modern bisa berjalan beriringan, dari bahan, struktur, proses, hingga nilai. Semua mengandung aspek sains yang hidup dan membumi dalam praktik budaya masyarakat. Inilah bentuk nyata bahwa ilmu pengetahuan, khususnya sains, tidak hanya ada di laboratorium, tetapi juga hidup dan lahir di tengah-tengah masyarakat, dalam tradisi, dalam budaya, dalam kearifan lokal, dan interaksi manusia dengan alam.